SAW. Darah kawan antum jangan antum minum. Dracula. Sudah. Jadi ketika darah Muhammad diminum, apa kata Muhammad? Apakah Muhammad peduli dengan Al-Quran? Ketika darah Muhammad diminum pengikutnya, Muhammad malah bilang, haram tubuhmu disentuh api neraka karena darahmu sudah bercampur dengan darahku. Nggak percaya aku. Loh, Loh, ini Aku makanya tidak saya percaya. bilang kalian itu Rasulullah mempertuhan SAW Muhammad. tidak pernah berkata macam itu. Loh, Rasulullah baik, tidak pernah baik, bersabda baik. macam itu. Kita kasih yang lain ya. Kita kasih. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu. Nah teman-teman, pada kali ini saya mengajak kita untuk melihat seorang ustazah atau seorang ibu-ibu yang berjilbab. Ya kalau tidak salah seorang ustazah. Kak G ketika EDTV yang membongkar Qurannya dan juga hadis. Nah teman-teman, Edis TV ini adalah seorang apologet Kristen yang seringkali membantah dan juga menjawab tuduhan-tuduhan orang-orang yang suka mengutak-atik Alkitab seperti Doditan, Ustaz Gainama, dan kawan-kawannya. Ada banyak mereka yang seringkali menghujat kekristenan dan Alkitab. Ada Irene Handono, ada Ustaz Abdul Somad si penghina salib, dan juga ada Ustaz Nababan. Dan kerap kali mereka utak-atik Alkitab, padahal Alkitab adalah bukan dasar iman mereka, tetapi mereka terus bahas dan terus mengkritisi Alkitab, di mana Alkitab adalah dasar iman kepercayaan umat kekristenan. Pada kali ini ustazah ini ngamuk-ngamuk dan tidak terima ketika Edis TV ia membongkar baik Quran dan juga hadis-hadis yang mereka percayai. Nah pertanyaan saya, di manakah Doditan yang suka mengutak-atik Alkitab itu? Di manakah dia? Ya, saya berharap video ini ditonton oleh Doditan dan boleh berdiskusi secara langsung dengan Edis TV. Ya, kiranya ia menonton video ini supaya ia bertemu dengan Edis TV. Saudara, yuk mari kita simak videonya berikut ini. SAW. Darah kawan antum jangan antum minum. Dracula. Sudah. Jadi ketika darah Muhammad diminum, apa kata Muhammad? Apakah Muhammad peduli dengan Al-Quran? Ketika darah Muhammad diminum pengikutnya, Muhammad malah bilang, haram tubuhmu disentuh api neraka karena darahmu sudah bercampur dengan darahku. Nggak percaya aku. Loh, ini Aku makanya tidak saya percaya. bilang kalian itu Rasulullah mempertuhan SAW Muhammad. tidak pernah berkata macam itu. Loh, Rasulullah baik, tidak pernah baik, bersabda baik. macam itu. Kita kasih yang lain ya. Kita kasih yang lain nih, Ya. kita kasih yang lain. Itu kan baru Abdul Somad. Kita lihat lagi yang lain. Apakah Sayangku, Ustadz yang lain? kenapa manusia yang Dengar. kau? Kenapa manusia? Dengar dulu. Karena masalahnya Anda tidak lebih mengerti agama Islam ketimbang yang lain ini. Nih, coba nih misalnya nih. Nih, dengar. Dengar ya, dengar. Dengar dulu nih, dengar dulu ya. Nih. Coba ya. Anda dengarkan ini. Kau tunjukkan Anda ulama-ulama dengarkan apa? Ulama dulu jahil. ini, Buat dengar. apa? Dengar dulu ya. Kalau ulama jahil aku tak mau dengar aku. Ulama jahil. Ini bukan ulama jahil ini. Kok jahil bagaimana? Siapa dia? Siapa namanya? Nabi Muhammad itu air Namanya siapa? kencingnya Nabi suci. Air Buka, kencingnya Nabi suci. buka suaranya kuat-kuat. Air kencingnya kita, saudara-saudara. Pernah satu waktu Nabi Muhammad kencing, air kencingnya beliau taruh di satu wadah. Beliau taruh di satu tempat. Ini siapa nih? Enggak sengaja ada satu orang sahabat perempuan, dia enggak sengaja dia ambil itu wadah, dia minum. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Kata perempuan apa? Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Air kencingnya Nabi suci. Darah Nabi Nggak ada, aku suci. nggak percaya. Darahnya Nabi Muhammad suci. Aku sendiri mendengar, aku Zubair sendiri gini, nak muntah. pernah meminum darah bekas hijamah. Tahu hijamah? Bekam. Darah bekas bekamnya Nabi Muhammad. Nabi habis bekam, darahnya itu Nabi kasih ke Abdullah bin Zubair. Ya Abdullah bin Zubair. Itu ajaran sesat saya. Darah di tempat Ajaran sesat. Ajaran sesat. Makanya saya bilang itu pengikutnya Muhammad. Darah Muhammad diminum, kencingnya diminum, ludahnya jadi rebutan. Oh. Lo kenapa Anda masih nekat ngikutin Muhammad kalau begitu? Sayang, di sini dalam Muhammad sini tidak ada itu. Muhammad tak pernah bersabda kata macam itu. Berarti ini palsu, berarti ini palsu ini. Bohong-bohong berarti ini. Hadis palsu. Oh, Hadis kalau palsu, kalau bukan merugikan Rasulullah palsu. yang bersabda. Kalau bikin bangkrut agama Islam dibilang palsu. Ini Bunda baca nih ya. Ini Bunda baca nih ya. Berat, saudara-saudara. Loh, jangan bilang palsu-palsu. Nih, kalau saya putarkan banyak video-video.
Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum Muhammadiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi saudara yang membantu pelayanan yang kami lakukan kemarin di daerah Sumatera bersama dengan Bang JDP, dan hari ini Bapak Ibu kami sudah pulang ke kediaman kami masing-masing. Dan 1 bulan berikutnya, bukan bulan besok tapi bulan 6 Bapak Ibu, kami kembali ke daerah pedalaman saudara. Nah, kami keluar desa, masuk desa, keluar kampung, masuk kampung, hanya untuk menguatkan anak-anak Tuhan di daerah pedalaman. Karena di kantong-kantong Kristen Bapak Ibu, itu banyak sekali dimasuki oleh para guru palsu, oleh para nabi palsu dan pengajar palsu, ataupun oleh para penyesat di akhir zaman. Nah, kalau kita tidak membentengi anak-anak Tuhan di pedalaman, kita tidak membekali mereka dengan kita buat seminar-seminar, maka sangat rentan anak-anak di pedalaman itu gampang sekali meninggalkan imannya. Karena para guru palsu hari-hari ini mereka belajar Alkitab. Sekalipun yang mereka pelajari itu ayat-ayat tertentu, kira-kira ayat ini bisa mereka buat anak-anak Tuhan bisa meninggalkan Yesus. Nah, ini yang dipelajari mereka. Ini yang digali. Akhirnya mereka tanyakan. Nah, bila orang-orang di pedalaman itu tidak mampu menjawab, maka iman mereka goyah. Jadi hadirnya kita di tengah-tengah anak Tuhan di pedalaman, kita kuatkan dan kita juga mengajari mereka dengan kita buat seminar-seminar Islamologi yang mudah dipahami, mudah dimengerti. Sehingga mereka bisa bertanya jawab dengan para guru palsu yang hadir di tengah-tengah mereka. Nah, ini tugas kita. Di samping itu Bapak Ibu, kita juga mengunjungi para petobat baru. Kita kuatkan para petobat baru, dan kita bina juga mereka sehingga mereka juga bisa kita persiapkan menjadi penginjil, menjadi penuai di akhir zaman. Di samping itu juga kami melakukan penginjilan, memberitakan Injil kepada mereka. Dan juga kita mengajak kembali, menjangkau kembali mereka yang sudah undur dari hadapan Tuhan alias yang sudah jadi mu'alaf. Dan juga kita memberitakan Injil kepada mereka yang belum mendengarkan kabar baik, kabar sukacita, dan hal kerajaan surga. Nah, oleh karena itu, saya bersama dengan Bang JDP mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara yang sudah membantu pelayanan yang kami lakukan di daerah pedalaman selama lebih kurang 18 hari Bapak Ibu. Nah, kiranya apa yang Bapak Ibu berikan, support Bapak Ibu, doa Bapak Ibu, Tuhan yang membalas semuanya. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan sebuah cuplikan video di mana ini sangat bagus sekali menurut saya. Dan video ini Bapak Ibu sudah lama, tetapi saya ingin mencoba untuk membahas sedikit karena ini sangat penting bagi mereka yang belum mengenal Kristus. Karena selama ini mereka itu hebat dalam menghafal, hebat dalam membaca, tetapi ketika kita tanyakan dan kita ajukan pertanyaan, mereka tidak tahu. Dan ternyata yang membuat mereka tidak tahu itu karena tidak pernah membaca artinya. Selama ini mereka sangat dekat dengan teks asli dan mereka bisa menghafal teks asli tersebut dalam bahasa Arab. Jadi ketika kita tanyakan terjemahannya, mereka begitu kaget Bapak Ibu. Seperti Bunda ini. Bagaimana cuplikan videonya? Mari kita simak sama-sama. Inang dua kesurupan. Gak mau memangkuin. Simbang matropnya. Atau 31. Yo. 31. Ayat 31 ya? Oke, Atau cepat, Bang, baca ayat yang 31. Oke, ayat 31. Silakan. Oke, artinya ya. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi, ya. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Oke, Keterangan. berarti ada nggak Dengar orang-orang dulu, yang sayang. menjadikan alim ulama sebagai Tuhannya? Ya, dengar dulu sayangku.
Oh, ada keterangannya. Ini keterangannya 372. Setiap di sini di translate ada keterangannya. Kita baca keterangannya 372. Apa keterangannya? Yo kau ini loh. Kamu ada di situ Al-Quran apa? Tafsir Al-Quran? Ada. Al-Quran ada keterangannya. Ada di dalam Ibnu tengok Katsir, keterangannya. ada penjelasannya ada. Ini ke 372. 372 keterangannya, mereka mematuhi ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dengan membabi buta. Biarpun orang-orang alim dan para rahib itu menyuruh maksiat atau mengharamkan yang halal. Di sini tadi, di situ kan katanya orang-orang alim. Tapi dia orang alim, dia maksudnya mengatakan gini, orang alim ini mengatakan gini, mereka mematuhi ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dengan membabi buta. Membabi buta itu dia tidak mensiasat, maksudnya tidak macam gini lah. Contoh, kalau kita mencari sesuatu, pasti kita akan ingin tahu dari mana datangnya, dari mana datangnya. Baiklah, sudah ya. Kan? Jadi mereka mempertuhan alim ulamanya, betul? Itu mereka itu siapa? Yang mempertuhankan ulamanya? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Oke, mereka mempertuhankan ulamanya, betul? Ya, orang Nasrani ya, betul. Oke, berarti siapa Tuhannya mereka? Tuhannya mereka? Ya, Tuhannya mereka itu orang-orang pendeta-pendeta itu lah. Iya. Jadi karena mereka mematuhi ulama-ulamanya, taat secara membabi buta, sekalipun mengharamkan yang halal, dia turuti, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, mereka patuh kepada mereka. Makanya Al-Quran membahasakan itu dengan kata-kata mereka menjadikan alim ulama sebagai robnya. Betul? Betul nggak? Para ulama menjadi robnya. Coba dibaca di bahasa Arabnya, baca bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ittahazu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Oke, arbabam itu apa artinya? Arbaban. Di sini dibagi tahu dalam translasi ini arbaban. Kalau ittahazu ahbarahum. Apa arbaban itu artinya? Warubanahum. Mereka menjadikan alim ulamanya sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Betul nggak? Di sini bukan selain Allah. Iya, Tuhan, mereka jadikan ulama-ulamanya itu, rahib-rahibnya itu sebagai Rabb di samping Allah, betul? Bukan di samping Allah, selain Allah. Iya, mereka menjadikan alim ulamanya sebagai Rabb selain Allah, betul? Ya, selain Allah, betul. Oke, nah kata Rabb di situ terjemahannya Tuhan, betul? Ya, betul, Tuhan. Oke, nah kenapa dikatakan bahwa alim ulamanya itu sebagai Rabb-nya, sebagai Tuhannya? Karena mereka mentaatinya secara membabi buta. Bahkan ketika ulamanya itu mengharamkan yang halal atau sebaliknya menghalalkan yang haram, mereka lebih mematuhi ulamanya, betul? Ya, bagi orang yang mau mengikutinya. Bagi orang yang tak mau mengikutinya. Sekarang kita tes. Menurut Al-Quran, darah itu haram, betul? Ya, betul, darah haram. Ketika darah Muhammad diminum, apa kata Muhammad? Mana ada darah Muhammad diminum? Dari mana dalilnya kamu mengatakan darah Muhammad diminum? Oh, kau mana ada kau ya? Baik. Baru kali ini pertama kali aku mendengar. Baik, pantesan kamu masih Islam. Hei, sayang, aku dilahirkan dari memang aku asalnya Islam.
Iya. Kenapa? Aku memang Kenapa keturunan ibu Islam. masih Islam? Karena ibu tidak tahu bahwa darahnya Muhammad diminum, dan ketika darahnya diminum, Muhammad tak malah pernah mempelajari. memasukkan orang yang minum itu ke Sayang, surga. dari mana kamu mengatakan Baik. darah Muhammad itu diminum? Bunda baru Baik, pertama kali baik, ini baik, mendengar. baik. Sebentar. Kita bacakan ya. Baik, Umur baik. Bunda sudah 58, baru kali ini aku Bunda mendengar darah itu diminum. Baik. Oh. Coba ya, Ini Bunda, ajaran coba sesat Bunda ini. ya. Bunda, saya panggil Bunda dulu nih biar enak kita. Oke ya. Coba dengarkan ini suara siapa ya. Dengarkan. Pelan-pelan dengarkan ini suara siapa. Sebentar. Pasang telinga ya. Bentar. Sabar ya. Saya Dek. pernah dengar cerita. Aku nggak mau dengar suara itu. Sebentar dulu. Aduh, katanya mau dengar. Dengar dulu. Aku nggak mau. Dengar deh. Kok katanya mau dengar. Di mana Dengar dulu, darah dengar. Muhammad Dengar. diminum? Katanya mau dengar. Mau dengar darah Muhammad diminum nggak? Mau dengar darah Muhammad diminum atau takut? Kok takut? Oke, Aku sudah nggak dengarkan percaya ya, manusia. dengarkan ya. Oh, Dengarkan ya. oke. Baik. Dengar, Pak. Saya pernah dengar cerita tentang sahabat yang meminum darah Nabi SAW. Sedangkan dalam Al-Quran minum darah itu dilarang. Darah itu haram. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Ini siapa nih? Ustaz Somad dah? Nabi menyuruh sahabat Ini siapa nih? membuang Ustaz darah Somad? bekas bekam. Abdul Somad. Apakah dia sesat? Bunda nggak mengikuti dia lah. Mbah. Jangan ngomong sama Bunda. Oh, Abdul Somad sesat Abdul berarti ya? Somad. Sesat. Aku tak mengikuti dia. Abdul Somad berarti sesat. Jangan kau paparkan Abdul Somad. Bunda tak suka dengan Abdul Somad. Ajaran dia tak mengikuti apa yang di dalam Oke. Al-Quran dan Jadi hadis. Abdul Somad membawa riwayat-riwayat bohong. Mana aku tahu? Tanyalah dia. Orang dia yang mempelajarinya. Oke, sekarang lebih ngerti Bunda agama hanya Islam Bunda- siapa? Bunda. Ibu Bunda Septi hanya- atau Abdul Somad? Dengar dulu. Siapa Dengar yang dulu. lebih paham Dengar dulu agama ya. Islam? Ibu Septi Abdul Somad? Dengar dulu, dengar cakap Bunda ya. Bunda belajar di sekolah madrasah hanya mengikuti apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran dan apa yang ada di dalam hadis Imam Muslim. Oke, sekarang Oke. berarti Abdul Somad Ya? sesat. Oke. Sesat Dengar Abdul dulu Somad. ya, dengar dulu. Dengar dulu. Jangan katakan Ustaz Somad sesat. Bunda tadi Katanya cakap. tidak percaya. Ini loh, dengarkan. Makanya, Oke, kita kau dengarkan dulu sampai selesai Bunda. saja. Kita dengarkan sampai selesai dulu. Satu menit aja ini. 1 menit, nggak sampai 1 menit. Nih. Ini khususnya. Sayangku, makanya aku nggak pernah dengar lah itu minum darah itu. Tusahhah. Ketika Nabi Kuatkan menyuruh sikit, sahabat kuat. membuang darah bekas Kuatkan. bekam. Hijamah. Ulangi dari pertama. Buang sana. Ulangi dari pertama. Buatkan buka kuat sikit. Baru pertama kali aku mendengarnya toh. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Ketika Nabi menyuruh sahabat membuang darah bekas bekam. Hijamah. Ambil darah, pergi buang sana. Begitu dia ke belakang, bukan dibuang ya, diminum ya darah Nabi. Lalu dibilang, yang mana darah? Kau minum. Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Darah Nabi SAW, darah kawan antum, jangan antum minum. Dracula. Sudah. Jadi ketika darah Muhammad diminum, apa kata Muhammad? Apakah Muhammad peduli dengan Al-Quran? Ketika darah Muhammad diminum pengikutnya, Muhammad malah bilang, haram tubuhmu disentuh api neraka karena darahmu sudah bercampur dengan darahku. Nggak percaya aku. Loh, kok nggak percaya? Loh, ini Aku makanya tidak saya percaya. bilang, kalian Rasulullah itu mempertuhan SAW Muhammad. tidak pernah berkata macam itu. Loh, Rasulullah baik, tidak pernah bersabda baik. macam itu. Kita kasih yang lain ya. Nah. Kita kasih yang lain nih, Ya. kita kasih yang lain. Itu kan baru Abdul Somad. Kita lihat lagi yang lain. Apakah sayangku, Ustadz yang lain? kenapa manusia yang Dengar. kau... Kenapa manusia? Dengar dulu. Karena masalahnya Anda tidak lebih mengerti agama Islam ketimbang yang lain ini. Nih, coba nih misalnya sayang. nih. Nih, sayangku. dengar. Dengar ya, dengar dulu. Dengar dulu ya. Nih. Coba ya. Anda dengarkan ini. Kau tunjukkan Anda ulama-ulama dengarkan apa? dulu Ulama ini, jahil. Buat dengar. apa? Dengar dulu ya. Kalau ulama jahil aku tak mau dengar aku. Ulama jahil. Ini bukan ulama jahil ini. Kok jahil bagaimana? Siapa dia? Suyuti dijelaskan Siapa namanya? Nabi Muhammad itu air Namanya siapa? kencingnya Nabi suci. Air Buka kencingnya Nabi suci. suaranya kuat-kuat. Air kencingnya kita, saudara-saudara.
Pernah satu waktu Nabi Muhammad kencing, air kencingnya beliau taruh di satu wadah. Beliau taruh di satu tempat. Ini siapa nih? Nggak sengaja ada satu orang sahabat perempuan, dia nggak sengaja dia ambil itu wadah, dia minum. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Perempuan apa? Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Air kencingnya Nabi suci. Darah Nabi suci. Aku gak percaya. Nabi Muhammad suci. Aku sendiri mendengar, aku dapat jadi geli, nak muntah. Karena meminum darah bekas hijamah. Tahu hijamah? Bekam. Darah bekas bekamnya Nabi Muhammad. Nabi habis bekam, darahnya itu Nabi kasih ke Abdullah bin Zubair. Ya Abdullah bin Zubair. Itu ajaran sesat saya. Ajaran sesat. Kok ajaran sesat? Makanya saya bilang itu pengikutnya Muhammad. Darah Muhammad diminum, kencingnya diminum, ludahnya jadi rebutan. Oh. Lo kenapa Anda masih nekat ngikutin Muhammad kalau begitu? Sayang, di sini dalam Muhammad sini tidak ada itu. Muhammad tak pernah bersabda kata macam itu. Berarti ini palsu, berarti ini palsu ini, bohong-bohong berarti ini. Hadis palsu. Kalau merugikan palsu. Kalau bikin bangkrut agama Islam dibilang palsu. Ini Bunda baca ini ya. Ini Bunda baca ini ya. Berat saudara-saudara. Loh, jangan bilang palsu-palsu. Nih, kalau saya putarkan banyak video-video. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan para pencinta Injil Habagat. Bagaimana tanggapan kita semuanya setelah kita sama-sama menyaksikan cuplikan video tersebut? Nah, itu tadi Bunda, Bapak Ibu, ya seorang Bunda yang sangat ngotot sekali ingin debat dengan Bang Edis TV. Dan ketika data yang diajukan sama Bang Edis TV, betapa terkejutnya Bunda tersebut. Karena selama ini beliau tidak pernah dengar, Bapak Ibu. Ya, nah sebagaimana yang sering kita bahas, ini zaman internet, zaman di mana semuanya terbuka lebar. Tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Dan bila ada orang yang mencoba untuk menutupi, dibuka selebar-lebarnya. Dibuka seterang-terangnya, saudaraku. Makanya ada istilah bahwa zaman internet ini adalah kiamat bagi agama-agama tertentu, saudaraku. Nah, bagi kita ini adalah satu hal yang sangat bagus. Kenapa? Karena Alkitab ini bisa diakses oleh semua orang. Dan tidak ada hal yang ditutupi oleh bapak-bapak gereja. Semua terbuka lebar. Terbuka terang benderang. Bisa diakses oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Kecuali tidak ada internet. Nah, selama internet ada, selama itulah data dari Alkitab bisa diakses, bisa dibuka. Bisa dipelajari, bisa dibaca, bisa dilihat, bisa disaksikan. Nah, maka Bapak Ibu kita harus pergunakan media sosial untuk memberitakan Injil. Harus pergunakan media sosial untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita. Dan kita harus lebih rajin menceritakan man huwa Yesua bila dibandingkan dengan teman-teman kita dari seberang. Karena mereka menceritakan tentang Injil menurut pikiran mereka. Mereka mentafsirkan ayat Alkitab menurut udelnya, Bapak Ibu. Sudah dibengkokkan, tidak sesuai lagi. Ya, ketika mereka baca lalu mereka tafsirkan dan tafsiran mereka itu lari jauh daripada isi Alkitab itu sendiri. Tapi ketika kita membahas iman mereka, maka dianggap penistaan agama. Kalau mereka membahas iman kita, dianggap dakwah. Kita bahas, dianggap penistaan agama. Maka Bang Edis, Bapak Ibu, ini adalah satu hal yang luar biasa. Beliau ada di Amerika, tinggal di Amerika. Sehingga Bang Edis dengan begitu bebas membahas dan membuka data-data yang selama ini tidak pernah orang pikirkan. Seperti Bunda tadi, Bapak Ibu, kita lihat. Begitu terkejutnya Bunda itu. Shock dia, Bapak Ibu. Hampir jantungan itu Bunda. Ketika data yang ditunjukkan oleh Bang Edis TV. Nah, selama ini Bunda yang sudah umur segitu, Bapak Ibu, tidak pernah membaca. Saya juga seperti itu, Bapak Ibu. Tidak pernah membaca hadis yang ditunjukkan oleh Bang Edis TV tadi. Kapan saya membaca hadis tersebut dan kapan saya tahu hadis tersebut? Setelah saya murtad. Baru saya tahu. Dan tahu pun, Bapak Ibu, dari orang Kristen, saudaraku. Ya,
Saya tahu hadis-hadis yang tidak pernah saya ketahui sebelum saya menjadi orang Kristen itu Bapak Ibu oleh para apologet. Para apologet lah yang memberitahukan kepada saya. Saya pun kaget ketika membaca, oh Tuhan Yesus ternyata begini. Oh Tuhan Yesus ternyata begini. Oh Tuhan Yesus, kok saya dulu tidak pernah melihat hadis ini. Oh Tuhan Yesus, kok saya dulu tidak pernah membaca hadis ini. Nah, persis seperti bunda itu sampai dia pegang dadanya Bapak Ibu. Mau jantungan itu bunda ketika hadis yang dibacakan oleh Bang Edis TV. Pertama beliau tidak percaya. Tapi ketika hadis dibukakan, dibacakan oleh Bang Edis TV, diterjemahkan oleh Bang Edis TV sesuai dengan teks aslinya, kaget bunda itu Bapak Ibu. Ya, kaget. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita doakan Bang Edis TV supaya diberikan kesehatan oleh Tuhan. Diberikan umur panjang, dijauhi dari segala mara bahaya, celaka maut musibah, dan dipertemukan dengan orang-orang yang tepat, dipertemukan dengan orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman, dan juga diberkati rohani dan jasmani. Cukupkan semua kebutuhan Bang Edis TV. Nah, saudaraku, kiranya video singkat ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan bagi saudara yang mau murtad, jangan takut untuk murtad. Ya, jangan takut untuk murtad. Tidak ada satu manusia pun yang bisa membawa kita ke surga. Amal kita tidak bisa membawa kita ke surga. Nabi, Rasul, utusan tidak bisa membawa kita ke surga. Kenapa? Karena belum ada diberikan otoritas oleh Tuhan kepada Nabi, kepada Rasul, kepada utusan. Hanya satu-satunya pribadi yang bisa membawa kita ke surga itu Yesus. Kenapa? Karena semua otoritas itu ada pada Yesus. Diberikan kepada Yesus. Baik di surga maupun di bumi. Itu semuanya diberikan kepada Yesus Bapak Ibu. Kenapa diberikan kepada Yesus? Karena Yesus satu-satunya pribadi yang datang dari sumber berkat tersebut. Dari Bapa. Dia lahir dari Bapa. Dia keluar dari Bapa. Makanya pribadi yang keluar dari Bapa, pribadi itulah yang bisa membawa kita kepada Bapa. Yaitu Sang Pencipta. Maka saudara butuh Yesus, saya butuh Yesus, kita semua butuh Yesus, dunia butuh Yesus. Bayangkan bila dunia tanpa Yesus, apa yang terjadi? Nah teman-teman, itulah dia video yang telah kita saksikan bersama, dan kita melihat di mana Edis TV ya menjawab dan juga memberikan argumentasi yang sungguh luar biasa. Sebab saya melihat Edis TV ini ya tidak hanya menguasai Alkitab, dan ia juga menguasai kitab agama lain yang dia bahas bersama Ustazah tadi. Dan apa yang dia sampaikan ya memberikan edukasi terhadap kita ya umat Kristiani khususnya di Indonesia, dan kita boleh melihat ya seperti apa ajaran-ajaran mereka. Dan bagi saya sangat terberkati sekali, tetapi saya tidak mau juga seperti Edis TV karena saya tidak punya kapasitas untuk membahas tentang itu. Tapi di sini saya teredukasi dan belajar ya. Kalau belajar boleh ya, tetapi kalau mengutak-atik kitab agama lain ya itu yang tidak boleh. Kalau di Indonesia itu terjadi, maka Anda akan dipenjara dan dianggap sebagai penistaan agama. Nah, sekarang Edis TV itu sudah dilaporkan, banyak yang melaporkan dia terkait dengan ia menjawab dan memberikan juga serangan terhadap tuduhan dan orang-orang yang menuduh Alkitab itu Alkitab palsu dan lain sebagainya. Dan berita terbaru bahwa Edis TV itu sudah ada yang melaporkan ya, bahkan akan ditangkap ya. Ada seorang anggota advokat ya, Batak kalau nggak salah. Saya melihat di channelnya ya, Risan Channel, di situ dibahas ada seorang yang akan menangkap Edis TV. Segera akan dia menangkap, dia laporkan dan tangkap. Pertanyaannya, bisakah Anda menangkap Edis TV? Sementara Edis TV ini bukan berada di Indonesia. Edis TV itu berada di luar negeri kalau nggak salah. Kalau orang sudah berada di luar negeri seperti di Amerika, tidak berlaku hukum penistaan agama ya. Di sana tidak berlaku, saudara. Dan tidak gampang Anda bisa mengatakan menangkap Edis TV seperti
Saifuddin Ibrahim, si Fauzan, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Anda masuk ke negara lain dengan seenak jidat, nggak bisa. Namun oleh sebab itu, kalau juga Edis TV sudah dilaporkan, harusnya dilaporkan juga orang-orang yang mengutak-atik Alkitab seperti Doditan, Yonatan Nandar, Ustaz Irina Handrono, ada Ustaz Abdul Somad, dan juga ada Ustaz Felix Siau yang paling paham Alkitab dan menganggap diri adalah seorang yang tahu dan paham Alkitab. Dan kemudian ada Ustaz Nababan yang sering menghujat kekristenan dan Alkitab. Mereka ini adalah orang-orang yang perlu juga dilaporkan. Kalau Edis TV dilaporkan, hal yang sama mereka itu juga dilaporkan supaya adil, saudara ya. Nah, itulah teman-teman yang disampaikan Edis TV dan juga saudara saya Bang Pendi yang memberikan satu wejangan terkait dengan video tersebut. Saya setuju dengan apa yang mereka sampaikan dan saya tidak mengulangi lagi ya di video ini, dan kiranya video ini menjadi berkat untuk kita semua. Demikianlah video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.